Informasi edukasi dan prestasi. Halo rekan Unesa, kembali di Bincang Unesa Bisa dengan saya Farman Hila. Dan saat ini saya sudah ditemani oleh Mas Bangkit ya Mas ya. Mas Bangkit apa kabar? Alhamdulillah baik sekali Mbak. Sehat terus ya Mas ya. Alhamdulillah Mas sesuai Bangkit. dengan namanya Bangkit Mbak. Iya, bangkit terus nggak pernah sakit, insya Allah, amin ya. Amin ya Rabbal Alamin. Mas Bangkit ini menjadi salah satu anggota atau bagian dari UKM tenis di Unesa. Kita akan bahas banyak banget ya Mas ya seputar tenis di Unesa. Sebenarnya UKM tenis ini seperti apa sih? UKM tenis, khususnya tenis ya? Iya. Ya. Kayaknya apa ya? Jadi kegiatan di mana mahasiswa yang khususnya terampil di tenis itu kan bisa apa ya? Melampiaskan jiwa dan raganya untuk bermain tenis gitu loh. Gitu aja. Itu tenis sendiri gimana sih mainnya, atau mungkin kita ini kan ada raket ya di depan kita sudah ada raket itu, atau seperti bulu tangkis kah kita memotong kok apa ini namanya ya, melempar kok dengan raket atau seperti apa? Jadi gini, kalau di permainan tenis lapangan untuk mengawali permainan tenis sendiri itu biasanya dari servis. Nah, setelah itu kita bisa building up shot atau segala macam, terus kita mengakhiri dengan winner winner tag gitu. Itu misalnya nih kalau kita umpamakan ya ada sebuah lapangan gitu ya Mas ya. Itu ada berapa orang di dalam lapangan untuk bermain tenis? Kalau misalkan single ya one by one, satu lawan satu gitu. Bentuk permainannya sama seperti badminton kah atau seperti apa? Kalau secara poin itu kita bisa biasanya standarnya itu bisa main game 6 terus game 8 gitu. Jadi di setiap game itu misalkan satu game ada 15-0, 30-0, 40-0 dan game. Misalkan 40 sama. Itu namanya skornya use. Bisa one out atau one in gitu. Itu dari segi skor permainan ya Mas ya. Kalau misalnya berbicara lagi mengenai UKM tenis sendiri, sebelum kita bahas lebih dalam lagi, kira-kira sejarahnya berdirinya UKM tenis di Unesa itu seperti apa? Kalau bahas sejarah tenis UKM ini di Unesa ini berat Mbak. Kenapa? Terlalu berat ya? Membahas masa lalu. Iya Mbak, kayak bahas mantan gitu Mbak. Oke, baik. Yang penting teman-teman sudah bisa langsung bergabung di UKM Tenis Meja, karena di Unesa sudah ada UKM tenis ya Mas, yang nggak perlu mikirin gimana masa lalunya gitu ya. Yang penting masa depan berprestasi. Oke Mas, selanjutnya kira-kira kegiatan apa saja sih yang dilakukan oleh UKM Tenis Meja sendiri? Itu UKM tenis lapangan. Tenis lapangan maksud saya, tuh kan saya sampai tipe gini kan ngomongnya. Tenis lapangan Mas. Apa tadi? Kegiatan yang sering dilakukan, kegiatan rutin gitu. Kegiatan rutin biasanya ya kita hari Senin, terus Rabu, Kamis itu ya latihan biasa, diawali dengan warming up, terus kita pemanasan, terus main game, fun gitu. Dan di hari penutup dengan fisik. Itu warming up-nya berupa seperti apa? Kita lari-lari kah atau kita berenang mungkin? Iya, berlari-lari Mbak. Berlari-lari, meregangkan otot kanan kiri, atas bawah, seperti itu. Terus itu kira-kira semua anggota yang masuk wajib mengikuti latihan ya Mas ya sebelum? Iya, sebenarnya seperti itu. Selain dari kegiatan latihan tenis sendiri, apa kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman UKM tenis lapangan? Misalnya mungkin berkumpul untuk sekedar ke warkop, nongkrong untuk bahas seputar tenis kah atau seperti apa? Kalau biasanya berkumpul ini Mbak ya, di warkop itu bahasnya tentang planning what to do. Apa yang kita lakukan kemudian hari gitu. Jadi misalkan kita planning nih di hari depan. Oh kita ada agenda mau pertandingan di Jember kek, di mana kek, atau mau persiapan Pomnas seperti itu. Bahasnya skill-skillnya atau metode latihannya gimana gitu. Kita memperdalam ilmu juga gitu ya Mas, mengevaluasi juga ya yang kemarin-kemarin. Kira-kira kalau dari tenis sendiri udah ada berapa anggota sih? Nah kalau dari tenis sendiri kurang lebih yang aktif atau yang gimana aktif. Ini? Yang aktif dan juga atlet itu sekitar 10 lebih. Itu udah semuanya ya, aktif dan atlet. Kira-kira apa yang membedakan antara yang aktif dan juga yang atlet, dan bagaimana akhirnya kemudian diseleksi menjadi atlet? Nah kalau bicara dengan atlet Mbak, atlet itu akomodasinya itu dari dini. Kalau di tenis lapangan, karena apa?
olahraga tenis lapangan ini olahraga yang harus latihannya kontinu setiap hari, tidak boleh terpotong-potong. Misalkan seminggu ini kita latihan, 2 minggu nggak latihan, itu nggak bisa. Beda kayak kita bermain bulu tangkis dan segala macam gitu. Oke, kita akan bahas banyak lagi antara atlet dan juga aktif ya. Terus ini saya penasaran, saya melihat raket di depan ini kan menjadi fasilitas mungkin ya, menjadi fasilitas UKM tenis. Apa aja kira-kira fasilitas yang disediakan oleh kampus di tenis lapangan sendiri? Kalau yang disediakan kampus itu terutama lapangan, terus sama ini apa namanya, ruang UKM. Sekret ya? Iya, ruang sekret. Gitu aja. Untuk peralatan berarti memang membawa sendiri gitu ya? Pribadi. Mulai dari apa aja sih peralatan yang dibutuhkan? Kalau peralatan yang wajib dibawa pada saat latihan nih, 1 raket, 2 sepatu, cuma itu aja. Kalau bolanya? Bolanya kan ada. Oh berarti bola sudah termasuk fasilitas gitu ya dari kampus. Berarti yang penting maksudnya wajib dimiliki oleh teman-teman ketika bergabung di tenis lapangan UNESA, yaitu memiliki raket dan juga punya sepatu untuk bermain tenis sendiri. Kira-kira boleh nggak sih kalau misalnya kita pakai sepatu sekolah gitu misalnya, atau sepatu futsal atau mungkin sepatu basket? Yang penting sepatu, Mas, boleh nggak sih? Sebenarnya boleh aja, cuma kan kalau memang mau berolahraga kan ada ranahnya sendiri gitu loh, Mbak. Jadi kalau misalkan pakai sepatu sekolah gitu, ya nggak apa-apa, resikonya kan ditanggung sendiri gitu. Soalnya apa? Kalau pakai sepatu biasa mungkin cepat rusak, Mbak, gitu. Karena mungkin sering berlari gitu-gitu ya. Berlari gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau bergabung di UKM tenis ini harus siap sedia mulai dari raket, sepatu, pokoknya harus maksimal karena nanti biar latihannya juga maksimal, akhirnya prestasinya juga nanti maksimal ya, Mas ya. Sekali. Mas, kemudian fasilitasnya udah. Sekarang pelatih atau mentornya siapa sih yang melatih teman-teman UKM tenis lapangan ini? Aduh, untuk melatih ya biasanya itu ada Mas Panji. Mas Panji selaku yang apa namanya dampingi anak-anak latihan atau kasih metode latihannya apa hari ini, seperti itu. Itu dari UNESA kah atau mungkin dari luar UNESA? Dari UNESA sendiri, dosen. Oh gitu, berarti memang memanfaatkan sumber daya yang ada dari dosen Vio ya, Mas ya, dari dosen sendiri yang mengajarkan atau melatih teman-teman UKM tenis sendiri. Mungkin nggak sih teman-teman UKM tenis ini akhirnya bisa menjadi pelatih seperti Mas Panji tadi? Oh, bisa aja. Kalau Mas Bangkit sendiri udah pernah melatih teman-teman bermain tenis nggak? Ya, sekarang aku lagi ngelatih. Oh, justru malah sekarang Mas Bangkit sudah menjadi pelatih gitu ya. Di mana sih, Mas? Di Darmo Baru Timur. Itu melatih teman-teman SMA atau atlet under 12. Oh gitu, atlet tapi mungkin yang masih muda gitu ya, masih kecil, masih anak-anak. Oke. Itu kan sudah diperlombakan, Mbak, menurut usia. Berarti dari kecil sampai besar tuh sudah bisa mengikuti tenis berdasarkan kategori usia sendiri ya, Mas ya. Dan Mas Bangkit sendiri sudah melatih atlet di bawah 12 tahun. Oke, pasti banyak hal yang dilakukan untuk bisa menjadi atlet seperti Mas Bangkit sendiri. Butuh berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk bisa akhirnya menjadi pelatih? Aduh, kalau untuk jadi pelatih itu relatif, Mbak. Karena apa? Sesuai dengan keinginan kita gitu loh. Kenapa saya jadi sekarang ngelatih nggak jadi atlet? Karena satu, kalau mau jadi atlet itu biayanya udah lumayan besar ke atas banget. Gitu. Berarti akhirnya ketika maksudnya mungkin karena dari segi finansial belum mencukupi, mungkin masih menabung gitu ya, Mas ya, untuk bisa menjadi atlet, akhirnya memutuskan untuk bisa menjadi pelatih terlebih dahulu. Dapat bonusan juga gitu ya, Mas ya, buat nabung. Dan juga peralatan ini sepertinya mahal, Mas gitu. Apakah memang ini menjadi olahraga mahal atau seperti apa? Kalau di tenis lapangan saya kira itu apa ya, olahraga termahal kedua. Yang pertama ya pastinya golf. Golf ya. Karena mulai dari raket, sepatu, semua peralatannya juga harus punya dan biayanya juga nggak sedikit. Jadi mungkin teman-teman harus ketika ingin bergabung di tenis lapangan sendiri khususnya ya, harus lebih serius dan juga memikirkan masalah finansial juga. Sebenarnya pengeluarannya tuh untuk ini gitu ya, Mas ya. Harus lebih detail biar akhirnya nanti
latihannya jadi maksimal. Oke, udah banyak banget yang kita bahas di sini. Terus kemudian kegiatan yang tadi Mas udah obrolin tentang tenis lapangan gitu kan. Mungkin ada ngobrol-ngobrol dan juga ada latihan rutin. Terus kemudian program kerja yang dibuat oleh UKM Tenis Lapangan sendiri seperti apa? Mengenai program kerja ya, dalam satu masa itu biasanya kita mau mengadain perlombaan tingkat mahasiswa seperti itu atau tingkat umur gitu. Berarti UNESA sendiri atau mungkin UKM Tenis Lapangan di UNESA sendiri juga sudah pernah mengadakan kompetisi? Sudah pernah. Itu kompetisi tahunan kah? Tahunan. Apa nama kompetisinya? Kemarin itu yang namanya itu UTC, UNESA Tennis Champion. Itu khusus untuk anak-anak kah atau mungkin semua kategori bisa masuk? Oh, yang kemarin itu mahasiswa sampai umum. Itu yang mengadakan UKM Tenis UNESA ya berarti ya. Oh, berarti teman-teman tidak hanya mengikuti perlombaan tapi juga berorganisasi, bergabung menjadi sebuah kepanitiaan untuk mengadakan event gitu ya Mas ya. Oke, terima kasih Mas. Setelah ini kita akan bahas banyak lagi tentang UKM Tenis Meja. Jangan lupa teman-teman rekan UNESA untuk selalu update informasi di Radio UNESA dan subscribe channel YouTube Radio UNESA. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang UNESA Bisa. Radio UNESA, informasi, edukasi, dan prestasi masih di Bincang UNESA Bisa dengan saya, Farmanila, dan juga Mas Bangkit ya Mas. Oke, ya. Siap. Mas, tenis ini kan kompleks banget teman-teman, mungkin banyak yang mungkin belum paham. Dari segi sisi gerakan, latihan, kira-kira ada nggak sih gerakan yang paling susah atau mungkin teknik yang paling susah dilakukan bagi teman-teman yang baru memulai? Kalau teknik paling susah Mbak ya, semua itu susah. Susah semua justru ya. Iya. Yang paling susah itu namanya kontrol racket face. Jadi mengontrol ini anggapannya ini racket face-nya. Jadi mukanya. Jadi kontrolnya ini. Misalkan kita bola lambung, kita racket face-nya seperti apa? Bola rendah kita seperti apa gitu. Sayangnya saat ini nggak ada bolanya ya. Mungkin kalau ada bolanya nih Mas Bangkit bisa mempraktekkan gitu ya. Atau mungkin nanti bisa nggak sih Mas dipraktekkan kalau misalnya nggak ada bolanya? Ya bisa-bisa aja. Oke, nanti setelah ini kita akan praktekkan gimana yang paling susah dan yang paling gampang gitu ya Mas ya. Oke, setelah itu kita langsung lanjut ke membahas mengenai UKM Tenis sendiri. Kira-kira nih ya Mas, ketika ada mahasiswa baru atau teman-teman rekan UNESA ingin bergabung ke tenis lapangan tapi nggak punya skill atau mungkin aduh aku tuh nggak bisa apa-apa, tapi aku pengen belajar, boleh nggak sih? Ya, atau benernya boleh aja kalau dia itu motivasinya pengen jadi olahragawan atau khususnya di tenis lapangan boleh aja. Karena apa? Di tenis lapangan itu rata-rata yang main itu pejabat-pejabat gitu loh. Jadi kan enak nantinya gitu. Membangun relasi juga ya Mas ya, karena yang main udah pro gitu kan. Apalagi kan bapak kita kan main, Pak Rektor. Oh iya, luar biasa Pak Rektor kita sendiri bisa menguasai banyak olahraga gitu kan. Jadi nanti mungkin teman-teman yang bisa bergabung ke tenis lapangan selain bisa belajar juga bisa diajarin sama Pak Rektor ya. Selain itu ada nggak sih syarat khusus atau mungkin teman-teman yang ingin bergabung mungkin kamu tuh harus paling nggak kamu tuh harus punya apa gitu, skill apa, mungkin berlari kah atau seperti apa? Sebenarnya nomor satu ya kemauan, kemauan aja. Kalau dia mau, kita oke. Soalnya di UKM Tenis Lapangan ini orang-orangnya sangat welcome sekali, Mbak. Gitu. Berarti memang yang pertama itu harus niat, harus
punya kemauan yang matang gitu ya untuk bergabung di tenis meja. Dan jangan lupa untuk membeli peralatannya gitu ya Mas ya. Untuk kalau pemula yang mungkin bisa pinjem di anak-anak sendiri gitu loh. Jadi nanti ketika udah nyaman pasti nanti akan ada muncul keinginan buat beli sendiri gitu kan, biar bisa latihan terus gitu. Seberapa sulit sih Mas melatih teman-teman khususnya mahasiswa baru yang ingin bergabung di UKM tenis lapangan sendiri? Sulitnya itu dia itu harus intens, harus latihan terus menerus. Soalnya kalau kita 2 hari latihan, seminggu nggak latihan itu akan berbeda. Kalau Mas Bangkit sendiri, sebelum masuk ke UKM tenis lapangan ini, apakah sudah pernah melakukan tenis lapangan sendiri atau mungkin justru malah dari nol? Aku dulu itu dari nol, dari aku sebelum TK mungkin aku udah latihan tenis lapangan. Berarti justru malah sudah kecil, sudah membiasakan diri dengan tenis lapangan. Berarti ketika masuk ke UKM ini udah punya dasar ya? Iya, punya dasar. Oke, pasti selain dari kegiatan yang dilakukan UKM tenis meja, dasar-dasarnya. Tenis lapangan Mbak, sampai. Ya Allah, saya sampai suka sering keliru ya, saking banyaknya olahraga yang ada di UNESA, UKM olahraga. Tenis lapangan dari Mas Bangkit sendiri, pernah nggak sih mengikuti kompetisi tenis lapangan? UKM tenis ya? Dari UKM tenis sendiri ya sering ikut pertandingan. Apa aja tuh pertandingan yang biasanya diikutin oleh UKM tenis? Berbanas, terus di apa namanya ya, di UNED, di UGM, terus kemarin itu yang lagi hangat-hangatnya itu di apa namanya, POMNAS, PON Mahasiswa Nasional. Dan syukur dan puji syukur Allah itu kita itu dapat juara tentunya. Juara berapa tuh? Yang kelas apa namanya putri, ganda putri, alhamdulillah kita dapat juara 1. Yang ganda campuran juara 3. Berarti tidak hanya ikut kompetisi tapi juga bisa membawa hasilnya gitu ya, membawa piala gitu karena sudah bisa berhasil memenangkan. Tadi Mas Bangkit sudah menyebutkan banyak sekali tentang kategori ganda putri dan lain-lain. Sebenarnya ada berapa macam kategori perlombaan sih di tenis ini? Kalau di tenis ya ada single, terus double putra, double putri, dan ganda campuran, itu aja. Itu single, double, putus, dan campuran. Ada nggak sih yang mungkin kalau misalnya di badminton gitu misalnya ada perlombaan kategori beregu, jadi nanti ada yang single, ganda dicampurin gitu, maksudnya berurutan. Oh gitu, beregu ya juga ada. Oh berarti memang ada ya. Beregu. Berarti nggak jauh beda dengan apa namanya perlombaan di kategori badminton juga kan, ada single, ada ganda dan itu. Hampir sama. Untuk persiapan dari perlombaan atau persiapan dari kompetisi apa aja sih yang dilakukan oleh teman-teman UKM tenis meja? Tenis lapangan Mbak. Tenis lapangan. Mbaknya ini kayaknya salah fokus ya. Iya, sampai lupa deh kalau misalnya tenis ini tenis lapangan gitu kan. Kalau menyebutnya tenis aja itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya. Oke. Apa saja persiapan yang dilakukan untuk mengikuti kompetisi tenis? Yang pertama itu nomor 1 mental. Mental. Yang kedua taktik, planning what to do. Itu aja sih 3. Kalau dari latihan sendiri, misalkan 1 bulan mau mengikuti pertandingan, kita ada fisik, terus apa namanya, belajar taktik bermain gitu. Berapa banyak macam taktik yang digunakan atau mungkin yang dipakai dalam perlombaan atau kompetisi? Aduh, tuh sampai jatuh kan? Iya. Kalau taktik ya banyak. Kalau di tenis, mengenai tenis kan ini ada tenis modern, ada tenis tradisional. Bagaimana cara ngelatihnya itu berbeda-beda Mbak. Apa bedanya tenis modern dan tenis tradisional? Kalau tenis modern itu kita itu ada 3 cara ngelatihannya. Jadi balance, precision, sama racket face. Kontrolnya itu aja. Itu macam-macam tadi ya. Kembali ke persiapan tadi, kalau misalnya latihan persiapan kompetisi butuh waktu berapa lama sih untuk latihan atau mungkin untuk melakukan persiapan sebelum mengikuti kompetisi? Ya dari 1 bulan ya bisa. Tapi dia kan udah jadi atlet kan Mbak. Kondisi atlet 1 bulan untuk persiapan bisa. Kita fisik, terus kita ajarin apa namanya, 1, 2, 3 kayak apa gitu, programnya kan beda-beda gitu.
Itu 1 bulan latihannya rutin setiap hari atau tetap sesuai dengan jadwal latihan itu? Kalau pertandingan ya, mau ada pertandingan kan biasanya itu setiap hari. Cuma nggak nggak latihan itu mungkin istirahat Sabtu Minggu. Gitu Tapi aja. bentuk latihannya sama dan durasi latihannya sama nggak sih? Hampir sama sih, sebenarnya hampir sama. Berapa jam sih untuk waktu yang dibutuhkan untuk berlatih paling tenis ini? Intensif sih 2 jam sampai 3 jam. Ya. Tapi itu harus pagi sore, Mbak. Oh gitu, pagi latihan, sore latihan. Kalau kalau mau persiapan pertandingan seperti itu. Berarti 1 hari 2 kali pagi dan sore gitu ya? Iya, benar. Itu pasti membutuhkan waktu yang cukup menyita waktu gitu kan ya. Iya. Apalagi Mas Bangkit ini juga menjadi mahasiswa di UNESA. Kira-kira bagaimana sih caranya akhirnya manajemen waktu dengan baik antara berkuliah dan juga persiapan kompetisi gitu? Ya sebenarnya ya kuliah ada kan, soalnya kuliah itu kan kewajiban, Mbak. Ya kita kuliah ya biasa kuliah, masuk nggak telatan, nggak TA gitu kan. Yang penting itu ya. Iya, yang penting itu. Soalnya kan kalau UKM kan latihannya sore gitu loh, bisa sampai malam gitu. Kalau misalnya tadi persiapan kompetisi kan mengharuskan latihan pagi juga. Apakah bisa diganti siang atau malam hari atau mungkin diganti di hari lainnya? Ya bisa aja. Karena kan biasanya bertabrakan gitu kan sama kuliah. Oh iya. Ya kalau misalkan tabrakan ya bisa diambil dengan hari hari yang libur, Sabtu Minggu dipakai pagi siang bisa. Berarti yang utama mementingkan kuliah terlebih dahulu ya, karena itu sebagai kewajiban kita sebagai mahasiswa. Pokoknya harus kuliah dulu, nanti kalau misalnya memang ada free time kita agendakan gitu ya untuk berlatih persiapan kompetisi. Oke, kita akan bahas lagi lebih dalam lagi tentang UKM tenis. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang UNESA Bisa. Radio UNESA, informasi, edukasi, dan prestasi. Masih di Bincang UNESA Bisa dengan Mas Bangkit ya Mas ya. Siap. Mas, kalau kita tahu di UKM tenis ini tidak hanya laki-laki tapi juga ada perempuan ya Mas ya, yang mengikuti, sekali. Yang menjadi anggota. Apa sih treatment yang dilakukan kepada anggota UKM yang perempuan? Apakah ada treatment yang berbeda? Misalnya kalau perempuan ini kamu nggak boleh latihan berat-berat atau seperti apa? Sebetulnya hampir sama, Mbak. Jadi kan tergantung, kalau cewek kadang kan ada jet lag-nya itu loh kan. Nah, mudi gitu ya. Ada ngalem-ngalemnya, manja-manjanya kan. Sebetulnya sama aja. Kalau ada metode latihan, terus kita latihannya fungsinya ini, oke, kita latihannya ini, sama mengikuti. Kalau misalnya teman-teman yang perempuan ya yang bergabung, yang menjadi anggota tiba-tiba kayak nggak mood gitu, apa sih yang harus dilakukan teman-teman laki-laki atau mungkin pelatih treatment biar akhirnya ayo kamu harus semangat latihan lagi gitu? Duh, berat ini, Mbak. Memang kalau sudah ngobrol soal perempuan, perasaan perempuan itu memang berat. Oke, kita beralih ke yang selanjutnya aja. Kalau kita membahas tentang tenis tadi juga Mas Bangkit bilang kalau ada atletnya juga, ada anggota. Sebenarnya bagaimana caranya teman-teman ini akhirnya bisa bergabung menjadi atlet? Apa yang dipertimbangkan? Atau mungkin nanti pelatih asal memilih, oh kamu harus jadi atlet, kamu harus jadi atlet, atau seperti apa? Biasanya pelatih itu dilihat basicnya apa. Oh, basicnya tenis lapangan, oke, kita tarik untuk menjadi atlet, kita kasih motivasi apalah sebagai macam gitu. Kalau misalnya udah menjadi anggota nih, bisa nggak sih menjadi atlet? Bisa kan ya?
Kalau jadi anggota baru dari nol ya, itu sulit, Mbak. Mungkin kita bisanya itu nggak jadi atlet, cuma kita bisanya itu cari channel kerja itu bisa. Gitu. Berarti memang kalau untuk menjadi atlet yang sering mengikuti kompetisi memang membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa mengikuti kompetisi untuk menjadi atlet, karena memang latihannya sendiri, usahanya untuk bisa menguasai dasar-dasar dan tekniknya itu butuh waktu ya Mas ya. Butuh waktu. Oke, kalau misalnya kita melihat UKM tenis ini, apa sih sebenarnya ilmu atau mungkin yang didapatkan selama bergabung di UKM tenis? Tentang ilmu ya. Mungkin selain dari sisi aku bisa menguasai dasar gitu, selain itu apa? Ya, gaya tipes-pes Mbak. Penting juga ya itu ya. Penting Mbak, soalnya kan nanti kita kalau misalkan kita nggak punya passion, habis lulus kuliah kita mau ngapain, gitu kan? Kalau kita punya passion, apalagi tenis, bos-bosnya juga kan sering main tenis, gini-gini, apalagi Pak Rektor juga, mungkin bisa dari situ channelnya, bisa gitu kan? Jadi mungkin memang dari pengalaman dan relasi, memiliki relasi mungkin lebih bisa banyak belajar gitu ya dari orang-orang yang sudah memang menguasai. Kalau menurut Mas Bangkit sendiri, apa sih pengalaman yang paling berkesan ketika bergabung di UKM tenis ini? Paling berkesan, semuanya berkesan Mbak. Menurut mungkin saya dari teman-temannya kah, atau mungkin dari aku suka karena sepatunya lucu-lucu gitu kan? Enggak ya? Oh enggak. Seperti apa yang paling berkesan? Ya orang-orangnya. Jadi kan misalkan kita ngumpul bareng, ngobrolin gitu kan, sangat have fun gitu. Kalau dari suka duka sendiri ketika bergabung di UKM tenis, apa sih sukanya apa gitu? Oh mungkin karena teman-temannya asik, teman-temannya solid. Terus kira-kira dukanya apa gitu? Kalau sukanya ya temannya ya pastinya solid semua kan. Soalnya dari tenis itu kayak gini, kalau misalkan kayak tenis itu semua itu kayak saudara gitu loh. Kalau tenis itu kayak saudara gitu. Dukanya itu, nah ini kalau misalkan lagi apa ya, apalagi kan kenal cewek ini kan, disuruh ngumpul nggak ngumpul kan, bucin gini. Gitu ya kalau kata teman-teman sekarang tuh bucin. Berarti yang paling penting ya kita tuh harus bisa mengkontrol diri kita. Kalau misalnya mau berlatih ya berlatih, kalau misalnya mau ya berteman dengan perempuan ya silahkan, tapi memang ada waktunya sendiri gitu kan. Berarti Mas Bangkit sendiri pernah mengalami teman-teman ketika bucin gitu ya Mas ya. Apa sih terus kemudian treatment yang dilakukan biar akhirnya kembali lagi, akhirnya semangat untuk latihan lagi? Nah ini dari dianya sendiri biasanya Mbak. Soalnya kan kalau kita ikut campur dari urusan orang itu kan nggak enak. Ya perlu kesadarannya dia sendiri. Ya mungkin kalau dia lagi nggak sama ceweknya atau cowoknya, biar kita kan bisa kasih motivasi apa seperti itu. Berarti peran teman-teman di UKM itu juga penting untuk saling mengingatkan gitu ya kepada teman-teman sendiri. Mas Bangkit tadi udah bilang seputar bagaimana akhirnya merasakan karena merasa saudara gitu ya antara teman-teman UKM tenis sendiri. Gimana sih akhirnya menciptakan rasa persaudaraan yang tinggi gitu di antara teman-teman? Ya tentunya ya kalau kita lagi kumpul ya harus solid. Terus kumpul nggak boleh pegang HP gitu kan. Soalnya apa? Dari kita kumpul kan kita kan banyak meluangkan ucapan-ucapan, perkataan mungkin ya serius atau nggak serius kan, bisa have fun sendiri gitu. Oke, dari suka duka juga gimana caranya akhirnya meningkatkan rasa persaudaraan dan teman-teman UKM. Jadi untuk rekan UNESA khususnya mahasiswa baru yang ingin bergabung di UKM tenis, jangan khawatir karena di UKM tenis juga kalian dapat keluarga baru. Kalian dapat saudara baru yang bisa mengungkapkan segala isi hatimu gitu. Jadi gak seputar tenis ya Mas ya. Jadi bisa bahas yang lain. Oke, terakhir nih Mas sebelum kita menutup, monggo untuk mempromosikan atau mungkin mengajak teman-teman khususnya rekan UNESA untuk bergabung di tenis. Oke teman-teman sekalian, ayo kita bergabung di UKM Tenis UNESA. Tentunya teman-temannya sangat asik dan juga berinovatif, dan kita seperti saudara semua. Oke. Ada nggak jargon atau slogan dari UKM tenis? UKM tenis apa ya? Atau mungkin ketika bertanding timnya? Gini, UKM Tenis UNESA
Jaya, prestasi, yes. Gitu oh gitu. Aja. Saya yang menyebutkan UKM tenisnya ya. Iya. UKM Tenis UNESA sama prestasi. Oke. Kita mulai ya, masih harus semangat ya. Oke, siap. UKM Tenis UNESA. Jaya. Prestasi. Yes. Yeay, luar biasa. Terima kasih banyak ya Mas Bangkit sudah hadir di sini. Semoga teman-teman bisa belajar banyak di UKM Tenis Lapangan dan juga nanti tetap berprestasi, tetap jaya. Terima kasih ya Mas ya, semoga sehat selalu. Teman-teman rekan UNESA jangan lupa untuk terus ikuti media sosial dari Radio UNESA, mulai dari Instagram, YouTube-nya, jangan lupa di-subscribe, like, dan juga share ke teman-teman sebanyak-banyaknya, karena kita akan bagikan informasi yang lebih menarik seputar UKM dan yang masih banyak lagi. Sampai jumpa di Bincang UNESA Bisa selanjutnya. Oke.